Hai guys, berita inflasi yang naik sedikit dibandingkan dengan bulan lalu itu langsung membuat harga Bitcoin, emas, dan saham terjun bebas ke bawah. Kira-kira berapa prediksi target harga selanjutnya? Apakah bisa ada kenaikan lagi atau kita akan menuju ke harga yang lebih bawah? Kita akan lihat itu di technical analysis dan ada juga berita inflasi yang akan kita baca secara singkat dan informasi lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu artikel daripada CNBC ini mengenai berita inflasi yang muncul kemarin malam. Itu biasanya jam 7.30. Inflasi itu naik 0,1% dibandingkan dengan bulan Agustus, meskipun harga minyak itu turun cukup lumayan, ya. Jadi CPI-nya itu naik 0,1% di bulan Agustus. Ini kalau misalnya tanpa makanan dan energi, maka inflasinya itu naik 0,6%. Itu jadi dua-duanya ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi yang dimunculkan. Itu biayanya itu naik karena ada biaya kenaikan di makanan, tempat tinggal, dan biaya medis, biaya kesehatan. Jadi semacam melebihi daripada penurunan biaya minyak, ya. Kalau kita lihat chart harga minyak itu dia sudah mulai menurun, sudah beberapa bulan ini menurun, tetapi mungkin yang lain-lain itu masih tinggi harganya, jadi itu yang menyebabkan inflasi itu masih tinggi, dan ini akan menyebabkan nanti ketika FOMC meeting nanti itu the Fed masih bisa akan menaikkan suku bunganya dan ada potensi bahwa Bitcoin itu akan turun, ya. Oke, dan ini angka inflasi untuk yang bulan Agustus itu adalah 8,3%, naik 0,1% per bulannya, dan kalau tidak salah juga core CPI, jadi yang penting-pentingnya itu juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan lalu. Jadi itu yang menyebabkan harga Bitcoin, emas, dan saham itu terjun bebas ke bawah langsung ketika berita tersebut dimunculkan. Harga energi itu turun 5% itu untuk di bulan tersebut, dan 10,6% untuk indeks gasoline-nya. Tetapi untuk makanan itu naik 0,8 Agustus, dan seterusnya kita bisa baca di sini. Yang pasti efeknya itu sudah kerasa, di candle merah yang sangat tebal ini, langsung ke bawah, dan dia menyentuh di daerah pola sebelumnya, yaitu pola triangle ini. Rupanya dia menyentuh di sini, di mana ini menjadi support sementara untuk harga Bitcoin. Itu angkanya itu berada di 19.800-an. Jadi sempat tadi subuh itu ke daerah ini, dan kemudian ada kenaikan dari situ sampai ke 20.500, dan sekarang masih dalam posisi naik. Ada alasan kenapa ini naik. Alasannya itu adalah karena 6 jam yang lalu, jadi ini mungkin bukan kebetulan ya, 6 jam yang lalu ini Presiden Biden itu dia mencanangkan kembali ini Inflation Reduction Act-nya itu. Jadi dia ngomong di sini, dia berbicara soal langkah-langkah untuk menurunkan inflasi dengan berbagai metode ini, seperti menurunkan biaya untuk keluarga-keluarga Amerika, membuat pajak itu semakin adil, jadi lebih besar untuk perusahaan-perusahaan besar, dan ada minimumnya 15% minimumnya, dan ini untuk keluarga yang penghasilannya di bawah 400.000 tidak ada kenaikan yang dilakukan, dan juga mereka akan melakukan usaha untuk mengatasi krisis global warming, masalah iklim, dengan berbagai hal yang bisa membuat berbagai hal seperti pembangkit listrik yang ramah lingkungan, seperti itu. Jadi ini adalah langkah-langkahnya, dan yang pasti adalah ketika mereka melakukan ini, mereka akan memprint uang lagi. Dan kalau misalnya memprint uang itu sebenarnya itu merupakan berita yang bagus untuk saham dan Bitcoin, karena ketika ada berita mereka memprint uang,
maka harga saham dan Bitcoin itu bisa naik. Jadi kemungkinan besar ini naik itu kalau kita ukur waktunya ini sekitar 6 jam yang lalu dia berkata demikian. 6 jam yang lalu dia berkata demikian, dan bottom local ini juga terjadi 6 jam yang lalu ya. Kita lihat dulu, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pas di sini 6 jam, di sini ketika harga itu berada di 19.800-an, tetapi berhasil close di atas 20.000 untuk time frame 1 jamnya. Masih mengarah ke atas. Untuk prediksi ke depannya, menurut saya dia akan membentuk pola dulu di sini, apakah dia bear flag atau apapun itu. Dan kalau kita tarik Fibonacci-nya, itu dia bisa ke ini. Dia sudah menyentuh di daerah 23,6-nya, dan menurut saya bisa ke 38,2-nya. Itu di harga tidak muncul, sebentar, saya coba lagi. Di harga 21.000, jadi 21.000 di sini ada Fibonacci 38,2-nya, itu bisa menjadi daerah atasnya. Kalau misalnya dia polanya itu adalah pola yang bearish, misalnya seperti bear flag, jadi membentuk seperti ini, nanti dari sini itu bisa menjadi batas atasnya, di situ bisa tertahan harganya, dan kemudian turun dari situ untuk skenario bearishnya. Untuk skenario bullishnya, ini kita bisa jadi ini membentuk pola impulse waves, jadi wave yang cukup kuat ke atas dan cukup cepat juga, jadi tidak lama recovery ke atasnya, dan ini kita bisa naik sampai ke 21.700 dan 22.000-an. Jadi di daerah situ. Tetapi sampai sekarang belum terlalu jelas, belum terlalu kelihatan polanya akan seperti apa. Jadi kita harus masih menunggu dia akan membentuk pola apa. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum juga ada kenaikan setelah dia dump mengikuti Bitcoin. Ada semacam bullish divergence yang terbentuk di sini, dan MACD-nya juga akan cross untuk time frame 1 jamnya. Jadi kita akan lihat ada semacam pump kecil dulu. Menurut saya itu sangat-sangat mungkin setelah dia terjadi dump seperti ini, dia gagal untuk bertahan di atas 1.700. Jadi kalau misalnya pump kecilnya itu tidak bisa melewati 1.700 di daerah sini, maka kemungkinan besar bisa akan turun lagi ke daerah yang lebih bawah. Dia akan bisa meretest 1.200-an di daerah sini. Untuk Cardano bagaimana? Untuk Cardano juga sama, tetapi dia membentuk higher low di sini. Jadi menurut saya masih mungkin untuk ke 0,55 dolar di daerah warna merah ini. Harus bersabar saja, dan dia masih membentuk higher low di sini. Jadi kita lihat bagaimana. Dan ini juga bertepatan dengan 1 minggu lagi itu akan ada FOMC meeting yang diadakan di tanggal 21, di mana kemungkinan besar Jerome Powell itu akan mengumumkan semacam kenaikan suku bunga, dan kemungkinan besar bisa 75 basis point juga. Jadi itu sangat mungkin karena melihat inflasi yang masih tinggi ya, melihat data kemarin. Oke, jadi tidak terlalu bullish kalau kita lihat data inflasinya. Dan ini adalah yang kita tunggu-tunggu juga untuk besok, di mana besok itu akan ada Ethereum merge yang terjadi. Kalau misalnya kita hitung, maka akan terjadi besok di tanggal 15 September jam 11 pagi. Jadi itu adalah jamnya. Apa yang akan terjadi? Mereka akan berubah dari proof of work ke proof of stake. Ethereum teman-teman yang ada di exchange ataupun di wallet itu tidak usah diapa-apain, langsung otomatis akan berubah. Jaringannya saja yang akan berubah, dan ini akan menjadi chapter atau babak baru bagi Ethereum. Apakah bisa menarik lagi adopsi massal daripada orang-orang, karena ketika dia melakukan merge ini, dia lebih bisa untuk di scale up lagi untuk menangani jumlah transaksi yang banyak per detiknya.
Dan menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting lagi banget untuk Ethereum, dan besok merupakan hari yang besar buat Ethereum ya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.